Alibadi ajma'in wa ila musolifatil kitab wa mukadibilatil kitab wa masyayikhi wa ustadin wa usulim wa furu'ihim wa jami masyayikhina wa ustadina wa usulim wa furu'ihim wa jami talamidana wa limanfaati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Amin. Faslun, ada suatu fasal fima di dalam menerangkan hukum-hukum ya ta'allaqu yang berhubungan bil mayyiti dengan mayit. Kenyataannya contohnya min ghuslihi dari memandikan mayit, wa takfinihi dan mengkafani atau membungkus atau membuntel atau apa jenis? Bukan, takfin itu bungkus itu loh Pak. Mengkafani ya, wa sholati dan juga mensolati alaihi kepada mayit, wa dafnihi lah ini baru Pak, menguburkan atau mendem mayit. Mendem maksudnya tuh gali loh Mbak, bukan mendem istilah orang Jawa loh ya. Mendem kalau orang sini tuh teler ya. Qolal mu'allif rahimahullah. Mabuk loh mabuk. Wa yalzamu dan hukumnya wajib ala tariqil fardul kifayati atas jalan fardu kifayah. Fil mayyiti di dalam mayit al muslimi yang Islam, ghairul muharrami yang bukan dalam keadaan sedang berhaji atau umrah, wa syahidu dan juga bukan orang yang mati syahid, apa arba'at wasya'a 4 perkara. Jadi andekan kok ada mayit, kewajiban kita Kang Pur cuman 4 selagi mayit itu tidak dalam keadaan melaksanakan rukun haji atau umroh atau bukan mati syahid. Itu begitu ya. Yang pertama itu ghusluhu memandikannya, wa takfinuhu dan juga mengkafani atau membungkusnya, wa sholatu dan juga mensolati alaihi kepada mayit, wa dafni dan juga menguburkan daripada mayit. Nah, kalau kita sudah tahu ini Kang Pur, besok kita insya Allah sudah tidak repot lagi dengan budaya-budaya yang ada, karena kita sudah tahu Mbak Sabar yang wajib itu yang mana wae sih. Nah begitu. Jadi kita nggak diatur-atur sama adat keadaan budaya yang ada, tapi kita ibaratnya berpegangan dengan hukum. Andaikan kita melaksanakan kata orang, itu istilahnya tuh sebagai budaya, atau ibaratnya tuh apa ya? Tradisi ya. Wa in lam ya'lam, jadi kalau kok mayatnya Islam Pak Janis ya, itu wajibnya memandikan, mengkafani, mensolati, menguburkan. Wa ilam ya'lam, jika kok tidak diketahui bil mayyiti dengan mayit tadi, illa wahidun kecuali orang satu, ta'ayana maka hukumnya fardu ain alaihi bagi orang satu tersebut apa hukum-hukum dzukira yang sudah diterangkan tadi. Umpama ada orang berdua coba masuk ke hutan jauh, kalau keluar itu seminggu. Lah tiba-tiba satu orang kawannya mati. Nah, maka hukumnya menjadi fardu ain, bukan fardu kifayah lagi. Wajib dirinya sendiri. Tapi kalau di kita kampung ini, asal Kang Pur sudah berangkat, sudah kita tidur di rumah ndak hale. Nah, itu maksudnya itu hukum kifayah itu. Asal sudah satu orang yang nyolati Kang Pur selesai. Nah, asal sudah ada satu orang yang nguburkan selesai. Nah, itu maksudnya begitu, ndak telap Pak, dari dewean. Qolal mu'allif rahimahullah. Galinya ya enggak telap Bang ya. Mandinya bisa lah, ya kan diseret-seret dikit kan, semprot lah. Atau pakai lori. Kalau itu pakai steam itu kan. Qolal mu'allif rahimahullah. Gua kalau di luar negeri pakai itu nian Kang Pur. Pakai steam. Kalau kita kena marah orang. Qolal mu'allif rahimahullah. Pakai itu loh, selang tuh loh, Mbak. Cuman yang agak shower gitulah Mbak, kan gitu. Enggak kok yang semprotan cuci motor itu kelupas semua kulitnya ya. Bukan begitu. Cuman kalau kita yang kena marah orang Kang Pur, suruh nyiduin nanti terus gini ya kan. Pakai sayur langsung enggak boleh.
nah, kena marah orang. Ilmu alif rohim. Cuman kalau sudah ngaji kan sudah tahu, oh sebenarnya itu boleh wae kan gitu. Amal mayit itu adapun mayat al kafir yang kafir, fasolatu maka adapun mensolati alai kepada mayit kafir tadi itu haramun hukumnya haram. Kita punya tetangga baru, kan? Sudah jelas-jelas Bang Saprul agamanya bukan Islam. Nah, keluarganya Islam, anak-anaknya. Lah dia nekat minta ibaratnya diurus seperti orang Islam. Nah, maka terserah lainnya boleh, yang penting nyolatinya yang tidak boleh, yang haram hukumnya. Gitu ya. Mandenin, ngapain, nguburin boleh Kangkur. Sholatnya yang tidak boleh gitu. Jadi alasannya apa Pak? Lah terserah Kangkur lah, sakit meteng lah, terserah lah ya kan. Nah nengok bini lah, nak bangkit lah, apa terserah lah. Yang penting kalau nyolati haram kalau bukan orang Islam. Harbian baik itu kafir yang mengajak perang kepada kita karena adanya kafir tadi, audimian atau kafir dimi yang sudah bertetangga dengan kita menjadi tanggungan pemerintah atau menjadi tanggungan negara. Waya jusu dan diperbolehkan apa ghusluhu memandikan mayat kafir tadi fil hala ini di dalam dua keadaan. Maksudnya itu memandikan boleh, ikut menguburkan boleh, ikut mengkafani boleh. Waya jibu dan hukumnya wajib apa takfinu dimi, membungkus kafir dimi atau mengkafani kafir dimi. Tetangga kita non muslim mati, Kangkur ikut di situ boleh ikut mengkafani. Nyolati tok yang tidak boleh ya. Wadafnihi dan juga menguburkannya dunal harbi, bukan kafir harbi. Tapi kalau musuh kita yang ngajak perang dengan kita, ya kita tidak boleh ikut ngafani, tidak boleh ikut menguburkan atau itulah. Nanti makan gagak lah situ kan gitu. Qala al-mu'allif rahimahullah. Ya mudah-mudahan kita seperti inilah selamanya, tidak payah perang-perangan. Biar ngaji bebas, ke masjid bebas, sholat bebas, ibaratnya sekolah bebas, kerja ya bebas. Nah, itu nggak usah perang-perangan. Wal murtadu dan juga orang murtad. Orang asalnya Islam Pak Lupi, tetangga Pak Lupi, kok dia keluar Islam, maka juga tidak wajib disolati. Qala al-mu'allif rahimahullah. Oh ini begini. Jadi kalau kafir dimi tadi Kangkur boleh mengikut mengkafani, boleh ikut ngubur. Tapi kok kafir harbi, musuh ngajak perang atau orang murtad, kita nggak boleh ikut. Nah ini kalau di sini hukumnya. Qala al-mu'allif rahimahullah. Nanti dipandang nggak apa Pak? Nah maksudnya ini hukumnya begitu. Nah perkara nanti Kangkur nggak enak ikut datang duduk-duduk merokok ya terserah. Yang penting jangan ikut ngafani, jangan ikut ke kuburan. Nah aturannya begitu. Ya kok mau suruh mikul Pak wong tetangga ya terserah lah. Nah gitu. Cuman kira-kira sampai kuburan tuh agak jauh dikit gitu kan gitu, nggak ikut nguburnya lah. Wa amal muharrami dan adapun orang yang dalam keadaan melaksanakan ibadah haji atau umroh idza kufina, ketika dikafani siapa mereka, fala yastiru maka jangan menutupi siapa seseorang roksahu kepada kepalanya wala wajhal muharramati, dan juga jangan ditutup siapa wajahnya perempuan yang dalam keadaan ibadah haji atau umroh. Kalau orang yang sedang haji, nah makanya kalau kok Kangkur nonton di TV umpama kan, lupa kok nggak dipocong, berarti beliau meninggal itu dalam melaksanakan rukun haji atau umroh. Kalau laki-laki, nah kan ada kalau mau nonton YouTube atau apa Mbak Sabar, loh kok aneh itu, mayat kok kepalanya nggak ditutup, nggak dipocong Pak Topik. Nah kalau di tempat kita ya heran Bang Saprul, loh kok udah dipocong. Nah itu berarti kalau di Arab sana orang tersebut lagi melaksanakan rukun haji atau umroh. Kalau perempuan wajahnya dibuka. Itu kesempatan Bang Saprul lah nengok mayat cantik-cantik itu. Umpama kok masih muda. Padahal mu'allif rahimahullah, karena haram ditutup. Wa amas syahidu dan adapun orang yang mati syahid fala yusolli, maka tidak perlu mensolati alaihi kepada orang yang mati syahid tersebut. Kama seperti keterangan hukum dakaro yang menerangkan kepada hukum tersebut, dukiro yang diterangkan siapa musonef kepada hukum tersebut bikaulihi kepada dawuhnya ke musonef.
Wa isnani, dan adapun dua orang itulah yuksalani, tidak perlu dimandikan keduanya, wala yusoli, dan tidak perlu disolati siapa alaihima, keduanya orang tersebut. Kalau ada salah satu dua orang ini mati, kita tidak wajib mensolati, ya kan, kita tidak wajib memandikannya, Kang Pur. Akaduma, adapun salah satunya itu asyahidu, orang mati syahid yang fi ma'rikatis musyrikina, di dalam peperangan kepada orang musyrik, atau perang lah, mati dalam keadaan perang, maka yang sedemikian itu dinamakan orang mati syahid, namanya syahid dunia akhirat kalau dia orang Islam. Nah, kalau mati keadaan seperti itu, Kang Pur, maka tidak perlu disolati, tidak perlu dimandikan, dikafanin gitu aja terus dikubur gitu loh. Tapi yang syahid dunia akhirat loh, Kang Pur, jangan yang syahid akhirat wae. Contoh orang melahirkan, orang tenggelam, orang terbakar, itu kan syahid akhirat namanya. Maka pelaksanaan mayatnya sama seperti biasa, Pak D. Ya dimandiin, ya dikafanin, disolatin, dikuburin. Jangan pernah Bang Edi, orang mati melahirkan, gara-gara dengar ibaratnya penceramah itu Pak, ngatokan itu mati syahid, orang melahirkan itu, ndak dijelaskan sama ustadznya. Nah, macam ustadz macam ini kan, lagi keluar di dakwah, kan hukumnya mati syahid kalau meninggal. Nah sudah, nggak dimandiin, nggak nggak dimandiin, nggak disolatin, langsung dikubur. Waduh, maka nerangkan jangan sampai keliru. Itu namanya syahid akhirat. Maka pelaksanaan mayatnya seperti biasa, ya. Ya dimandiin, ya dikafanin, ya disolatin, ya dikuburin. Jangan tiru yang syahid dunia akhirat perang tadi. Nah itu ya, jangan sampai keliru. Kaget gara-gara kita ngempros Bang Edi dakwah ya kan, itu mati syahid gini. Sedangkan kita tidak mau menerangkan hukumnya, lah dikiranya macam orang mati syahid dunia akhirat. Tiba-tiba ustadz mati kan di sini sama kawannya, cuman dikapanin terus dikubur, nggak disolat oleh repot. Tanya sama orang-orang yang alim, ya. Kita ngomong tapi jangan masalah hukum. Kalau berani ada hubungan dengan hukum, diterangkan yang betul. Jangan sampai masyarakat salah paham. Nah, nanti kita malah namanya membuat fitnah di dalam agama. Itu nanti bahaya, malah besok dimintain pertanggungjawaban di akhirat. Wawa, adapun yang disebut orang yang mati syahid isfi ma'rikatillah itu orang-orang mata yang meninggal dunia fi qitalil kufari, di dalam memerangi orang-orang yang kafir. Bisa babi, dengan sebab perang tersebut. Sawaun, sama juga kotalahu, membunuh kepada orang tersebut siapa kafirun, orang kafir, mutlakon dengan mutlak, muslimun, atau kebunuh kawannya sendiri, kotoan karena tidak sengaja kan itu. Ditembak-tembak tidak masuk, wah kok tidak hidup kan itu. Lah rupanya coba ditengokin, diinceng. Nah pas kawannya yang apa malah meledok mati, walaupun begitu tetap namanya mati syahid. Atau nombak ya kan, iceknya ngubengkan begini, rupanya kena kawan, lehernya putus belakang, umpama. Walaupun demikian termasuk dia mati syahid. Mati bro, sudah mati kok. Sorry bro, sudah mati kok. Tolong alif rahimahmu. Sorry bro, tajam gini, rupanya gini, habis sudah mati. Nah terus kemarin sudah bolak-balik ya, kalau kita jihad jangan niat mati syahid, jihad wae. Jangan kok niat mati syahid, akhirnya apa, ngedon. Akhirnya paling depan dewa tembak biar syahid, ya tidak boleh begitu. Syahid itu hadiah dari Allah, tujuannya jihad, ya begitu. Jangan sampai begitu, itu malah merusak Islam kalau yang begitu. Umpama musuhnya orang 100, kita 100, tiba-tiba basabar kan pewas tua, tembak lah biar syahid. Ya malah melemahkan Islam Bang, nggak boleh ya. Niatnya jihad gitu, temenanan, nah iso mateni ya kok menghadap dipateni nggih. Nah itu seperti itu. Nanti malah melemahkan Islam. Lah perkara nanti
kebetulan kita tuh takdirnya mati, maka dihadiahi oleh Allah namanya mati syahid. Bukan kok diniati nak mati syahid, keliru niat seperti itu, nggak pas ya kan. Itu qolal mu'allif rahimahullah. Ya perkara menurut kalian itu pas, terserahlah. Cuman kalau dalam pandangan hukum itu nggak pas. Au ada atau kembali atau berbalik apa silahahu ke apa namanya pedangnya orang tersebut ilahi kepada dirinya sendiri, senjata makan tuan. Rekannya nak ngabitkan begini, kena apanya musuh, bendal, kena lehernya sendiri. Nah itu juga termasuk mati syahid. Au sakoto atau jatuh siapa orang tersebut angdabatihi dari kendaraannya orang tersebut, atau naik kuda kalau zaman dulu. Kalau sekarang ya naik pesawat, kena tembak, buar, jatuh, mati, ya tetap syahid. Nah, gitu. Au nahwi dalika atau sepadannya itu semua terserah. Pak Lupi macam mana nak apanya, pokoknya mati dalam peperangan itu termasuk mati syahid. Kena bom kan. Nak melemparkan bom Pak Janes. Rupanya Pak Janes baru latihan. Ya bukanya ndak bisa. Nak lempar ke sana rupanya jatuh dewe. Sudah. Nah, tetap mati syahid enggak apa-apa Pak Janes ya. Perang pakai sal ya kan. Rupanya nyangkut granatnya, cenilannya itu ya kan. Nah, dipegangin dulu. Wah, habis. La fa'in mata, maka jika kok mati siapa orang tersebut ba'dal kidoil kitali setelah selesainya perang, sudah selesai perang ya kan, bijuro hatin sebab lukanya fihi di dalam dirinya, yakta'u yang menyebabkan memutus apa lukanya tadi, bimauti sebab matinya, minha dari luka tersebut, fahuiru syahidin, maka bukan termasuk mati syahid. Andaikan matinya bukan di situ, bukan ketika perang, tetapi sudah perang karena luka atau apapun itu, maka bukan termasuk mati syahid. Contoh siapa tuh, sahabat siapa Mir? Yang Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu wah berharap nih dia tuh mati dibecok sama musuh ya kan. Nah ternyata beliau tuh tidak mati di perang-perangan. Padahal beliau tuh ibaratnya tuh panglima paling hebat. Enggak pernah beliau itu perang tuh jadi panglima kok kalah. Nah itu di zaman sahabat Umar. Dia berharap nian matinya tuh dalam peperangan. Ternyata ya enggak kan. Qolal mu'allif rahimahullah, yaitu takdirnya Allah. Fil adhari di dalam kaul atau hukum yang paling untuk pedoman. Wa kata demikian juga lau mata jika kok mati siapa orang tadi fi qitalil bugoti di dalam memerangi yaitu perampok atau apa namanya ya pemberontak. Au mata atau mati fil qitali di dalam peperangan. La bisa babil qitali bukan sebab daripada peperangan atau ikut perang Pak Janis ya kan. Pak Janis sejaknya kan bukan ABRI tapi daftar saya pemerintah ikut saya daftar. Rupanya Pak Janis punya sakit jantung. Lah orang ibaratnya nembak kawannya nembak musuh kaget jantungnya kumat mati. Lah itu bukan namanya mati syahid ya, tapi mati karena sakit jantung, maka bukan termasuk mati syahid. Lah itu gitu maksudnya. Atau sesak napasnya kumat makan rokok apa begitu. Ikut perang ya kan? Ya sangit itu tadi Pak ya. Tapi jadilah orang syahid tapi sangit tadi ya. Itu yang pertama. Jadi kalau orang kok mati dalam peperangan itu tidak wajib disolati, tidak wajib dimandiin ya, langsung dikafanin terus dikubur. Itu yang pertama. Yang kedua asaktu yaitu bayi yang keguguran. Allati yaitu bayi lam yuzhal yang tidak nampak, ay lam yurfa artinya tidak kuat apa sautuhu suaranya bayi tersebut sorry dalam keadaan jelas. Artinya apa? Keluar itu sudah mati. Nah, contoh kemarin ya. Entah mati di dalam atau keluar Kang Pur, tapi tidak ada tangisannya. Pokoknya langsung bablas lah. Keluar itu langsung bablas. Maka yang demikian itu tidak perlu disolati, tidak perlu apa namanya tadi? Tidak perlu dimandiin, langsung dibuntel wae terus dikubur. Lah umpama Pak dimandiin ya terserah. Nah, akhirnya disolatin ya enggak apa-apa juga. Ya enggak apa-apa, Kang. Cuman ya kakean repot Kang. Kalau alif rahimahullah. Aturan Kang Pur wis iso motong dadi rung iso.
tok muan kan. Banyak langsung tambah repot Pak. Aliran apa pula iki? Oh iya, bener juga ada. Iya. Lah ya Kang Pur nerapno hukum iki ya kan masyarakat kita belum tahu. Wah, sebab muring-muring ngapur. Imam cap taek. Macam itu kok jadi imam, enggak tahu cara apa mayat. Padahal hukumnya memang begitu. Tapi ya yang terima wae Kang Pur ya. Gerak-gerak. Heeh, sebab sak jaluke lah. Mintanya apa keluarga itu ya kan? Suruh mandiin, suruh ngapain, suruh nyolatin kan. Niate apa Pak wis sak karepmu lah. Walal mu'alif rahim. Niate salate apa sak karepmu wis kowe. Heeh. Walal mu'alif rahim. Fa ini sahala maka jika kok nampak sorikon jelas hidupnya au baka atau menangis baru mati fa hukmuhu maka adapun hukumnya bayi tersebut itu kal kabiri seperti orang dewasa. Kalau kok keluar terus dia masih ada kejet-kejet ya kan terus baru mati atau dia ibaratnya tuh ada nangis dulu terus bablas mati maka yang seperti itu hukumnya seperti orang dewasa itu seperti itu ya. Wasaktu dan adapun yang disebut saket itu bita selisih sini wasaktu dan adapun saket bita selisih ini dengan di titik tiga sinnya ya, itu alwaladu anak anazili yang keluar qabla tamami sebelum daripada waktunya keluar. Uhudun yang diambil min sukuti dari kata-kata as-sukut. Jadi malam ini tentang mayit. Mayit itu apa sih? Mayit itu kalau menurut Pak Lupi apa? Orang mati itu apa menurut Pak Lupi? Mati. Maksudnya ketaranya apa detaknya apa gitu? Iya Pak. Ya detaknya. Tidak bernapas Pak ya? Tidak bernapas. Nah, terus apa lagi? Kalau Bang Edi biasanya Lantai menjam. mata mejam. Waduh yang melolok kok Mas. Nah, napasnya tidak ada, denyutnya tidak ada ya, jantungnya tidak ada, itu istilah kita ya. Kalau istilah syariat yang namanya mati itu ya nyawanya dicabut sama malaikat ya gitu Kang Pur ya. Jadi orangnya jasadnya yang mati, kalau nyawa tidak mati. Intinya kurang lebih begitu pembahasannya masalah nyawa besok-besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.